Selamat datang pada pertemuan hari ini. Ibu akan menjelaskan materi bab 2 mengenai evaluasi pengembangan usaha. Dalam membahas evaluasi pengembangan usaha tentu berkaitan erat dengan evaluasi kinerja dalam bidang keuangan. Apa itu evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja merupakan suatu metode, proses, penilaian, dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja dalam suatu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Di sini kita akan membahas evaluasi kinerja dalam bidang keuangan. Kinerja keuangan usaha berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja keuangan itu sendiri, di mana evaluasi kinerja keuangan usaha diperlukan untuk melihat kemajuan keuangan, selain itu untuk menilai tingkat keberhasilan strategi yang telah disusun ketika kita telah menyusun anggaran pengeluaran dan pendapatan saat ini. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan usaha tersebut, maka seorang pelaku usaha perlu melakukan perbandingan antara anggaran yang telah disusun sebelumnya dengan penggunaan real yang ada di laporan keuangan. Contohnya seperti ketika kalian sudah merencanakan sebuah anggaran usaha yang telah kalian anggarkan untuk proses produksi nanti, kalian akan memakan biaya sekitar 10 juta. Ternyata setelah kalian menjalani di lapangan, hanya mengeluarkan 9 juta saja. Nah, selisih anggaran dan aktual itulah nanti yang akan disebut dengan varian. Meliputi apa sajakah laporan keuangan? Laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, yang merupakan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi. Isi dari laporan laba rugi berupa pendapatan, penjualan, dan juga beban usaha. Selanjutnya, yang kedua adalah laporan perubahan modal, merupakan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan dalam suatu periode akuntansi. Isi dari laporan perubahan modal meliputi modal, laba, dan price. Kemudian yang ketiga adalah neraca. Neraca merupakan daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari sumber daya tersebut. Isi dari neraca adalah aktiva dan pasiva. Kemudian selanjutnya adalah laporan arus kas, yang dimana merupakan menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan pada suatu periode akuntansi. Isi dari laporan arus kas adalah kegiatan operasi dan investasi. Karakteristik pengukuran kinerja meliputi pertama, sistem pengukuran harus sinergis dan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi secara keseluruhan, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Dan yang kedua adalah harus ada pertimbangan dan strategi yang tepat dalam mengukur kinerja agar biaya yang dikeluarkan untuk mengukur kinerja tidak lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang akan diterima. Yang ketiga adalah sistem pengukuran kinerja harus mempertimbangkan akibat-akibat yang akan diterima oleh individu yang dievaluasi. Dan yang terakhir, yang keempat, meminimalkan kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi saat melakukan sistem pengukuran kinerja agar dapat memberikan informasi hasil yang akurat. Pada saat kalian kelas 11, tentu kalian sudah mempelajari terkait dengan laporan keuangan secara mendetail. Kini, pada saat kalian kelas 12 akan mempelajari laporan perbandingan, penggunaan anggaran, dan penggunaan aktual. Laporan perbandingan ini mengungkapkan varians antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah yang digunakan oleh perusahaan selama satu periode. Varian adalah perbedaan antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah yang digunakan. Berikutnya terdapat contoh perbandingan laporan anggaran dan aktual terhadap laporan laba rugi bagian penjualan dan pemasaran. Berikut terdapat sebuah tabel yang dimana kolom pertama menjelaskan item-item beban yang meliputi upah, komisi, beban kantor, beban promosi, dan lain-lain. Kolom selanjutnya menjelaskan mengenai biaya aktual. Biaya aktual merupakan biaya yang sudah dikeluarkan atau digunakan secara real pada saat usaha tersebut berlangsung.
Kemudian pada kolom selanjutnya, biaya anggaran. Biaya anggaran ini merupakan biaya yang sebelumnya sudah dianggarkan atau direncanakan. Dan pada kolom selanjutnya, menjelaskan terkait dengan varians. Varian merupakan selisih atau perbedaan terhadap jumlah yang telah dianggarkan dengan jumlah yang telah digunakan. Varians dalam hal ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu varians dalam bentuk rupiah dan juga varians dalam bentuk persen. Lalu, bagaimana cara pengerjaannya? Kita dapat melihat pada baris pertama, menjelaskan item beban upah. Secara aktual atau secara nyata, biaya yang telah digunakan sebesar Rp180.000. Namun, sebelumnya biaya yang sudah dianggarkan senilai Rp175.000. Maka, menghasilkan nilai minus Rp5.000. Mengapa hasilnya minus Rp5.000? Karena biaya aktual yang dikeluarkan ini melebihi biaya anggaran yang sebelumnya sudah dianggarkan. Kemudian, untuk mencari persentase varian, maka kalian dapat membagi nilai varians dalam bentuk rupiah dengan biaya aktual, kemudian kalian kalikan dengan 100%. Hal tersebut pun berlaku untuk lainnya. Contoh lain pada baris kedua, mengapa nilai variannya bernilai positif? Karena biaya anggarannya lebih besar dengan biaya aktual atau biaya yang sudah digunakan. Sehingga berdasarkan perhitungan ini kita dapat mengevaluasi apakah biaya yang sebelumnya sudah dianggarkan ini sesuai dengan biaya aktual atau biaya yang sudah digunakan pada saat usaha tersebut berlangsung. Demikian pembahasan materi mengenai evaluasi pengembangan usaha dalam bidang kinerja keuangan. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, kalian dapat bertanya pada kolom komentar video ini. Sekian, Ibu akhiri. Terima kasih dan selamat belajar.